Halo, jumpa lagi dengan aku dan kali ini aku mau cerita kalau hari ini tadi ikut misa di Goa Maria Padang Bulan Laverna Lampung. Oke, pagi-pagi banget tadi aku baru tiba dari Jakarta karena tadi malam itu naik Damri yang malam dari Gambir ya. Dan tadi tiba di Pringsewu itu sekitar pukul 6 lewat seperempat gitu. Jadi memang langsung Damri yang dari Gambir langsung ke Pringsewu. Jadi emang rada lama sih. Sebenarnya ada misa jam 7 pagi di paroki, tapi karena ngerasa kayaknya tuh capek banget gitu, jadi habis datang tadi cuci muka, sikat gigi, lalu rebahan sebentar, tidur, ngurusin badan gitu. Dan kali ini tadi itu sekitar jam-jam setengah 11 ya. Jadi tadi saya bangun jam 9 lalu beres-beres, snack, kemudian ini siap-siap mau ikut misa di Goa Maria Padang Bulan. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, hari raya yang sangat besar juga ya bagi orang Katolik. Dan saya motoran ke sana. Sebelum berangkat pergi biasanya, entah itu bawa motor, bawa sepeda, bawa mobil atau jalan kaki, saya selalu membiasakan diri dengan membuat tanda salib, berdoa dulu. Nah, ini suasana depan biara kami asri banget ya. Nah, saya motoran, jadi ini di sekitar tempat kami. Dan aduh, maaf banget kalau videonya tuh kurang bagus ya. Jadi ini emang saya nggak bawa tripod, pakai tangan aja, tapi hati-hati. Jadi perjalanan dari biara kami menuju Goa Maria di Laverna itu, di Padang Bulan itu sekitar nggak jauh, mungkin sekitar 7 kilo saja. Jadi setelah melewati jalan besar, kami akan masuk ke jalan sempit, gang-gang begini ya. Ini jalannya agak menurun dan tajam, hati-hati nih, ada ayam yang biasa lari-lari di jalan kalau nggak hati-hati. Jalannya cukup sempit, jadi teman-teman kalau lewat sini tuh harus super hati-hati ya. Selain sempit, banyak tikungan juga dan turunan tajam. Nah, di sini ada turunan tajam banget. Hati-hati, pelan-pelan banget nanti kalau teman-teman bawa mobil dari sini. Kalau dari bawah ini cukup tajam tanjakan ini. Jadi teman-teman biasanya kalau di sini bawa motor, kalau goncengan ya gigi 1 gitu ya. Kalau sendirian bisa gigi 2. Kalau sekalian untuk ngunci mesin gitu ya, biar ngunci mesin apa ya maksudnya, supaya nggak jeronjong ke bawah. Dan ini ada, kita ketemu orang-orang yang mau berangkat misa juga. Dan ini Pak Pris dia takut ketemu rupanya kok minggir. Pak Pris ini bapak yang kerja di tempat kami juga. Beliau rajin, beliau bekerja bantu kami di sawahnya kami dan di ladang-ladangnya kami. Ini masuk perjalanan hampir mendekati Goa Maria. Kanan kirinya banyak tanaman-tanaman yang begitu menyejukkan. Ada pohon pinang, ada pohon daun pucuk merah gitu. Dan di sini ada sungai, yang sungai ini juga akan melintasi samping Goa Maria. Di samping sini ada sawah ini biasanya kalau pas turun hujan itu ya mulai juga untuk ditanami. Dan kadang-kadang itu ada musimnya itu kan, pas menguning, pas hijau. Ini juga ada kolam, teman-teman, ada kolam. Dan lucu banget, tau nggak, dulu tuh waktu zaman covid, saya kan angkatan pertama yang kena covid ya. Nah, ini karena banyaknya orang yang datang, tau nggak sih, mobilnya saya parkir sini. Oh ya, di ujung sana itu ada rumahnya Emeritus Monsinyur Andreas Henry Susanto. Dan ini aduh, maaf saya batuk ya. Dan ini dulu tempat saya isolasi waktu saya COVID. Nah, ini ada Mother Day, yang ini namanya Mother Day. Oke, saya parkir dulu sebentar di sini ya. Ini di Mother Day. Kemudian Mother Day ini tempat untuk, nah ini saya bilang dulu saya sempat isolasi di sini sekitar mungkin 5 atau 6 hari. Ini namanya, kami menyebut Rumah Lampung, rumahnya kami juga. Dan ini Mother Day. Mother Day ini salah satu tempat pembinaan juga, di mana para suster para suster junior pertama yang belajar di sini. Setelah novisiat mereka akan melanjutkan pendidikan di situ, 2 minggu di situ, lalu 2 minggu di komunitas. Nah, ini jalan dari Mother Day menuju
Gua Maria. Luar biasa kan, asri banget. Lalu kita akan menemui bambu-bambu, sudah mulai karena Pring Sewu banyak bambunya ya. Dan ini adalah pendopo di Gua Maria. Biasanya di sini dadakan misa orang muda atau pertemuan atau apa, biasanya kalau butuh waktu, butuh tempat yang luas, lebar di situ. Nah ini di sini di lingkungan gua banyak banget orang yang datang. Ini motor-motor parkir di sini. Dan lihat di sana udah banyak orang yang datang karena hari ini juga bertepatan dengan 10.000 bunga mawar. Persembahan 10.000 bunga mawar untuk Bunda Maria. Istimewa banget. Dan istimewa lagi, misa kali ini dipersembahkan sebagai konselebrant pertama adalah Bapak Uskup Tanjung Karang Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmaja. Nah ini umat sudah berjubel datangnya, dan saya karena datangnya sudah 10:30, maka bisa dipastikan penuh dong tempat duduknya. Tapi saya udah siap-siap, saya udah dari rumah udah ngebayangin bahwa akan banyak banget umat yang hadir. Maka saya sudah bawa plastik, bawa topi, bawa tempat duduk gitu ya. Nah itu Gua Marianya di sana penuh banget teman-teman, jadi nggak kelihatan lagi kan. Nah pohon-pohonnya besar-besar, jadi teman-teman semuanya yang belum pernah ke sini, lingkungan di sini tuh masih asri banget. Jadi kayak bukit-bukit pegunungan gitu ya. Nah ini pohonnya besar-besar, dan pohon ini umurnya sudah ratusan tahun, puluhan tahun gitu. Tahu dari mana? Dari lingkar pohonnya dong gitu kan. Itu besar-besar. Ini banyak pohon. Apa itu namanya? Pohon apa? Meranti ada, terus beringin ada, macam-macam banget pokoknya di sini. Nah kan. Jadi selain Gua Maria, di sini juga ada jalan salib. Jalan salibnya itu nggak kaleng-kaleng teman-teman. Jadi jalan salibnya itu naik turun pegunungan. Nah ini sudah komuni. Begitu banyak orang yang datang. Diperkirakan tuh 3.000 teman-teman. Dan ini menarik. Di tempat ini ada pohon beringin yang usianya entah udah berapa. Seorang teman tukang pernah cerita waktu ngerjain pendopo tuh, katanya dia melihat ada sosok yang duduk di sini. Saya tertawa. Sosoknya seperti apa? Dia bilang putih-putih, bajunya putih, lalu dia perempuan. Oh saya jawab, oh itu Bunda Maria. Karena sebenarnya ya entah ya dia halu atau emang lihat bener atau gimana, nggak tahu. Dia muslim. Nah ini 3.000 orang berkumpul di sini untuk mengadakan atau merayakan Ekaristi bersama, sekaligus persembahan 10.000 bunga mawar untuk Bunda Maria. Kelihatan banget kan? Dan mereka datang dari berbagai tempat, tidak hanya di Lampung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung. Tapi ini kebanyakan dari umat Bandar Lampung, umat Keuskupan Tanjung Karang. Nah, teman-teman di sini juga ada sumur. Istimewanya sumur ini tidak pernah habis airnya meskipun musim kemarau. Di tempat lain sudah tidak ada air, tapi di sini selalu ada. Nah ini yang sungai yang saya katakan tadi, sungai ini melintasi ini. Nah luar biasa kan lautan manusia, gila banget. Ke tempat ini dipersatukan oleh iman Katolik akan Tuhan Yesus dan juga Bunda Marianya. Ini sungainya. Dulu ada banyak ularnya, tapi sekarang semoga tidak lagi. Di sini ada beberapa jalan, ini jalan yang ke atas menuju rumah retret Laverna kami. Mungkin sebagian teman sudah ada yang ke Laverna. Ini bagian yang dari Laverna tadi turun, kemudian ada jalan lagi yang menuju pendopo tadi. Luar biasa banyaknya lautan manusia. Oke, ini masih seputar tadi. Dan teman-teman, selama bulan Maria, minggu-minggu kemarin ini, setiap minggu di gua ini selalu ada misa pukul 11, dan kali ini masih ada lagi. Dan penutupan besok itu tanggal 31 ya atau 30 ya, penutupan itu akan misa jam 17. Jadi teman-teman kalau mau datang silahkan ya, jam 17 misa di sini.
Oke, banyak sekali orang ada ketemu teman-teman tadi juga sempat sesama penyiar waktu di Radio Suara Wajar. Jadi tadi ketemu lagi, lalu teman-teman atau umat lingkungan di Pahoman saya juga ketemu. Menarik lagi, di sana ditulis area doa, dimohon menjaga ketenangan. Jadi teman-teman, tempat ini memang tempat berdoa Goa Maria umat Katolik, tetapi tidak sedikit umat yang beragama lain itu datang ke sini. Kurang tahu apakah datang ke sini sekedar hanya untuk melihat atau main atau rekreasi, tetapi bahwa mereka datang ke sini. Itu dan mereka tahu bahwa ini tempat doa, lalu mereka juga menjaga keheningan. Ini menarik sekali. Begitu cerita saya hari ini. Selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dan sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan sampai di cerita-cerita saya berikutnya lagi.